Apa yang terjadi ketika serangan udara Israel memicu kemarahan luar biasa dari Iran? Sebuah pembalasan yang tak terduga dan tak terhentikan membuat Israel merasakan penderitaan yang tak pernah mereka bayangkan. Dalam 12 hari yang mencekam, dunia menyaksikan bagaimana satu serangan bisa menghancurkan segalanya. Bagaimana perjalanan menuju neraka ini berakhir? Ikuti kisah penuh tragedi dan pembalasan yang mengubah wajah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Selamat datang di channel ini. Semoga hari ini selalu penuh keberkahan. Di video kali ini, kita akan menyaksikan perjalanan mencekam 12 hari yang mengubah Israel menjadi neraka. Apa yang terjadi setelah serangan udara Israel ke Iran? Bagaimana penderitaan yang dialami oleh warga Israel saat pembalasan itu datang tanpa henti? Jangan lupa like, subscribe, dan tulis komentar sholawat agar kita semua selalu diberikan keselamatan. Jangan lupa secangkir kopi panas dan pisang goreng hangatnya untuk menemani Anda saat menonton video ini. Mari kita simak kisah penuh emosional ini bersama. Pagi itu dimulai dengan ketenangan yang terasa begitu menipu. Matahari menyinari langit biru, dan udara sejuk pagi hari membawa harapan baru bagi jutaan orang di seluruh dunia. Di kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Yerusalem, kehidupan tampak berjalan seperti biasa. Di pasar, para pedagang menawarkan barang dagangan mereka, dan di jalan-jalan, kendaraan berlalu lalang tanpa tanda-tanda kegelisahan. Namun, ketenangan itu hanyalah fata morgana. Di balik kedamaian ini, dunia sedang berdiri di ambang perubahan besar. Pada pagi hari itu, beberapa pesawat tempur Israel terbang melintasi langit Iran, tanpa peringatan, tanpa memberi kesempatan untuk merespons. Serangan udara yang dilancarkan oleh Israel menghancurkan beberapa situs strategis di Iran, termasuk fasilitas militer dan pabrik-pabrik senjata yang dianggap vital oleh pemerintah Israel. Tujuan mereka jelas, menghancurkan kekuatan militer Iran yang semakin berkembang. Namun, serangan itu bukan hanya soal perhitungan militer. Ini adalah sebuah penghinaan besar bagi Iran yang membuat mereka merasa terpojok dan terhina. Seperti biasa, serangan ini tidak luput dari sorotan media internasional. Dunia terkejut, namun tak ada yang bisa menghentikan langkah Israel yang sudah terlanjur menekan tombol merah. Serangan ini memicu reaksi keras dari pemerintah Iran. Sebagai negara yang dikenal dengan tekad dan semangat juangnya, Iran tidak akan pernah tinggal diam ketika dihina dengan cara seperti ini. Tetapi, ini bukanlah reaksi yang diharapkan dunia. Iran yang dikenal dengan kebijakan politik yang lebih mengutamakan diplomasi dan perundingan, kali ini memilih jalan yang berbeda. Beberapa jam setelah serangan udara itu, berita yang mengejutkan dunia datang dari Teheran. Iran mengumumkan bahwa mereka akan membalas serangan itu dengan cara yang tak terduga. Bukan diplomasi yang mereka pilih, melainkan kebijakan yang lebih drastis. Mereka akan menyerang balik. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ia menegaskan bahwa Israel akan merasakan akibat dari tindakan mereka. Kita tidak akan diam ketika kehormatan bangsa kita diinjak-injak, ujarnya dengan suara yang penuh kekuatan. Ini adalah serangan balasan yang tak bisa dihentikan. Warga dunia menyaksikan peristiwa ini dengan penuh kecemasan. Apakah ini akan berujung pada perang besar? Ataukah ini hanya sebuah pertikaian singkat yang dapat diselesaikan dengan dialog? Para pemimpin dunia mengadakan pertemuan darurat, tetapi tak ada keputusan pasti yang diambil. Organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, berusaha menengahi. Namun pertemuan mereka hanya menghasilkan kata-kata kosong yang tak mampu meredakan ketegangan. Di Tel Aviv, suasana berubah menjadi tegang. Banyak orang yang sebelumnya tidak peduli dengan perkembangan politik, kini mulai merasakan ketidaknyamanan yang besar. Sebagian besar dari mereka mungkin tak terlalu peduli dengan apa yang terjadi di Iran, tetapi sekarang mereka merasakan dampaknya. Berita mengenai serangan udara Israel tersebar dengan cepat. Dan meskipun sebagian dari mereka merasa bangga dengan keputusan pemerintah, ada rasa ketakutan yang mulai menyelimuti kota. Sementara itu, di Iran, suasana sangat berbeda. Di jalan-jalan kota Teheran, meskipun serangan Israel terasa seperti tamparan keras,
ada rasa kebanggaan yang mendalam. Iran, yang dikenal dengan sejarah panjangnya dalam menghadapi agresi asing, kini berdiri tegak dengan kepala terangkat. Kita akan balas, dan kita akan membuktikan bahwa mereka salah, kata seorang pria tua yang terlihat penuh semangat, berbicara kepada seorang wartawan internasional yang merekamnya. Sehari setelah serangan Israel, Iran mulai mempersiapkan balasannya. Fasilitas militer Iran yang tersebar di seluruh penjuru negara menjadi lebih waspada. Rudal-rudal balistik dan hipersonik, yang sebelumnya hanya dianggap sebagai bagian dari kemampuan militer mereka, kini disiapkan untuk meluncurkan serangan balasan. Iran memiliki senjata yang sangat canggih, dan mereka tahu betul bahwa inilah saatnya untuk memperlihatkan kekuatan mereka. Para pemimpin militer di Teheran mulai merencanakan serangan yang lebih besar dan lebih mematikan, suatu pembalasan yang akan mengguncang Israel. Namun, yang lebih mengejutkan lagi adalah keputusan untuk menggunakan kekuatan militer dengan penuh kekuatan, bukan hanya dalam bentuk serangan terbuka, tetapi juga dalam pengiriman pesan yang jelas. Iran ingin dunia tahu bahwa mereka tidak akan dikuasai oleh siapapun, apalagi oleh negara seperti Israel yang mereka anggap sebagai penjajah. Kekuatan dan keberanian Iran kini dipertaruhkan. Mereka tidak hanya akan membalas dengan serangan rudal, tetapi juga dengan segala cara untuk membuat Israel merasakan neraka dari kekuatan yang tak terduga. Masyarakat dunia mulai merasa cemas. Di Eropa dan Amerika, para pemimpin negara mulai mengeluarkan pernyataan yang mengutuk serangan Israel dan menyerukan perundingan. Namun, suara mereka terdengar semakin lemah di tengah gejolak yang semakin meningkat. Di Asia, beberapa negara mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan dampak lebih lanjut. Sementara di negara-negara Arab, solidaritas terhadap Iran semakin terasa. Dunia mulai menyadari bahwa apa yang terjadi antara Israel dan Iran ini bukan hanya sekedar konflik biasa. Ini adalah ketegangan yang bisa menyulut api besar di Timur Tengah, dan mungkin seluruh dunia. Hari berlalu, dan Israel mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Pasukan pertahanan udara Israel berusaha untuk mempersiapkan sistem pertahanan terbaik mereka, tetapi mereka tahu bahwa apa yang akan datang selanjutnya adalah ujian besar bagi negara mereka. Di sepanjang perbatasan Israel, sirene mulai terdengar. Tak lama kemudian, berita mulai muncul, serangan udara dari Iran sudah dimulai. Dan itu adalah awal dari serangkaian kejadian yang akan mengubah dunia dalam waktu yang sangat singkat. Hari kedua setelah serangan udara Israel terhadap Iran, ketegangan semakin meningkat. Apa yang sebelumnya dipandang sebagai serangan satu sisi kini berubah menjadi ancaman nyata yang mengarah pada bencana besar. Dunia menunggu, dan di dalam hati setiap orang yang terlibat dalam konflik ini, ada ketakutan yang tak terucapkan. Akankah ini berujung pada perang skala penuh? Di Iran, para pemimpin negara dan pejabat militer merasa bahwa mereka harus segera menunjukkan kekuatan mereka. Tidak ada kata mundur dalam kamus mereka. Setelah serangan yang menghancurkan sebagian besar fasilitas vital mereka, Iran memutuskan untuk membalas dengan cara yang sangat jelas, serangan rudal balistik dan hipersonik yang tak terduga. Semua mata kini tertuju pada Teheran, ibu kota Iran, tempat para pemimpin Iran berkumpul untuk merumuskan langkah-langkah balasan mereka. Bagi pemerintah Iran, serangan balasan bukan hanya soal membalas serangan fisik. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa mereka bukan negara yang mudah dipermalukan. Keputusan mereka untuk tidak memilih jalur diplomasi melainkan langsung melancarkan serangan udara balasan menjadi titik awal dari apa yang akan menjadi salah satu pertempuran paling sengit di kawasan Timur Tengah. Pagi hari itu, di pusat komando militer Iran, para jenderal dan komandan pasukan bersiap untuk meluncurkan serangan mereka. Rudal-rudal balistik, yang dikenal memiliki jarak jangkau jauh dan daya hancur yang luar biasa, mulai dimasukkan ke dalam silo peluncuran. Rudal hipersonik, yang lebih canggih dan lebih sulit untuk dilacak, juga dipersiapkan. Misi mereka sangat jelas, menyerang infrastruktur militer dan pusat-pusat kota besar di Israel, mengguncang fondasi pertahanan Israel dan memperlihatkan kepada dunia bahwa Iran tidak akan tunduk pada kekuatan manapun. Pada saat yang sama, di Israel, para pejabat militer dan pemimpin negara mulai merasakan dampak dari serangan udara mereka terhadap Iran. Mereka tahu bahwa dalam hitungan jam, mereka akan merasakan pembalasan yang lebih dahsyat. Masyarakat Israel,
yang sebelumnya hidup dalam ketenangan, kini dipenuhi rasa cemas yang mendalam. Berita tentang serangan yang datang dari Iran mulai tersebar dengan cepat, dan banyak yang bertanya-tanya apakah mereka akan selamat. Namun, meskipun ada kecemasan, Israel tidak bisa mundur. Mereka tahu bahwa serangan ini adalah bagian dari siklus panjang ketegangan antara mereka dan Iran, yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Perang dingin di Timur Tengah telah lama menyulut api persaingan, dan sekarang api itu semakin membesar. Israel merasakan beban yang berat. Mereka harus menjaga kekuatan mereka dan menunjukkan bahwa mereka bisa bertahan, apapun yang terjadi. Seiring dengan berjalannya waktu, Iran mulai meluncurkan rudal pertama mereka. Dalam sekejap, langit yang sebelumnya tenang berubah menjadi lautan api. Rudal balistik yang ditembakkan menuju Israel mengubah langit menjadi merah, seakan memberi peringatan kepada dunia bahwa perang besar sudah dimulai. Kota-kota besar Israel, yang sebelumnya terasa aman, kini menjadi sasaran serangan. Kota Tel Aviv, yang terkenal dengan pusat-pusat bisnis dan hiburannya, menjadi salah satu target utama. Rudal pertama menghantam sebuah bangunan tinggi yang menjadi simbol kemakmuran negara tersebut. Ledakan besar mengguncang kota, memecahkan kaca dan merobohkan bagian-bagian bangunan yang telah lama berdiri. Runtuhnya gedung-gedung pencakar langit membuat rakyat Israel terjaga dari tidur panjang mereka. Sirene peringatan berbunyi dengan keras, dan masyarakat yang sebelumnya tenang kini menjadi panik. Mereka berlari ke tempat perlindungan dengan panik, menyadari bahwa serangan ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Pusat-pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan sekolah-sekolah yang dulu dipenuhi tawa dan aktivitas kini menjadi tempat yang penuh dengan ketakutan. Warga Israel yang tidak siap menghadapi serangan tiba-tiba ini merasa terperangkap dalam ketidakpastian. Mereka tahu bahwa sistem pertahanan Israel yang canggih mungkin tidak cukup untuk menahan serangan-serangan yang datang begitu cepat dan terus-menerus. Sistem Iron Dome yang terkenal mampu menangkis sebagian besar rudal yang datang, tetapi Iran meluncurkan serangan mereka dengan strategi yang tak terduga. Tidak hanya mengandalkan satu jenis rudal, tetapi berbagai jenis senjata dengan kemampuan yang berbeda-beda. Malam itu, langit Israel kembali dipenuhi oleh ledakan-ledakan yang menggema di seluruh penjuru negeri. Di sisi lain, di Iran, suara kemenangan mulai terdengar dari rakyatnya. Setiap serangan yang berhasil menghancurkan salah satu target milik Israel dirayakan dengan penuh semangat. Iran merasa bahwa mereka telah membuktikan kepada dunia bahwa mereka bukan negara yang bisa dipermainkan. Ini adalah saat bagi mereka untuk membalas dendam atas serangan yang mereka terima, dan mereka tidak akan berhenti sampai Israel merasakan dampaknya. Dunia luar mengamati pertempuran ini dengan penuh kecemasan. Banyak negara besar, yang selama ini menjaga netralitas mereka, mulai merasa terbelah. Negara-negara Barat, yang cenderung mendukung Israel, mulai menuntut tindakan balasan yang lebih besar dari negara-negara seperti Iran. Di sisi lain, negara-negara Arab mendukung langkah Iran, merasa bahwa ini adalah pembalasan yang adil bagi negara yang telah lama menjadi musuh bersama. Hari-hari berikutnya menjadi lebih mencekam. Israel mengerahkan lebih banyak pasukan, memperkuat pertahanan mereka, dan bersiap menghadapi kemungkinan serangan lebih lanjut dari Iran. Mereka tahu bahwa ini baru permulaan. Setiap jam yang berlalu, ketegangan semakin meningkat. Israel berusaha memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan rudal, tetapi mereka tahu bahwa mereka belum keluar dari bahaya. Kehidupan rakyat Israel berubah seketika. Mereka yang dulu hidup dengan damai kini dipaksa untuk bersembunyi di tempat perlindungan, menunggu serangan berikutnya. Anak-anak yang dulu ceria dan penuh semangat kini terlihat ketakutan, bersembunyi di bawah meja atau di ruang bawah tanah. Bahkan, warga yang paling tangguh sekalipun mulai merasa terguncang oleh dampak emosional dari pertempuran ini. Di Iran, meskipun mereka merasa kemenangan sementara, mereka tahu bahwa ini hanya permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Pembalasan mereka terhadap Israel baru saja dimulai, dan mereka tidak berniat untuk berhenti. Dengan setiap serangan yang diluncurkan, mereka merasa semakin kuat, semakin yakin bahwa mereka sedang memperjuangkan hak mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa jalan yang mereka pilih ini bisa membawa mereka ke dalam kehancuran yang lebih besar. Ketegangan semakin memuncak,
dan dunia mulai sadar bahwa perang ini mungkin tak akan berhenti dalam waktu dekat. Hari kedua dari serangan ini menandai titik balik dari konflik yang tidak hanya akan mempengaruhi Israel dan Iran, tetapi juga dunia internasional. Dengan pembalasan yang terus berlangsung, semua pihak harus bertanya, hingga sejauh mana kekuatan dan kebanggaan bisa mengarah pada kehancuran yang tak terhindarkan? Serangan yang dimulai dengan ledakan-ledakan mengerikan dan terbangnya rudal balistik ini telah merembet ke seluruh penjuru Israel. Di kota-kota besar seperti Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem, kebakaran besar mulai melahap bangunan-bangunan tinggi dan pusat-pusat vital yang sebelumnya tak tersentuh oleh serangan musuh. Apa yang dimulai sebagai serangan terhadap fasilitas militer kini berubah menjadi bencana kemanusiaan yang mematikan. Di tengah api yang berkobar, perasaan ketidakberdayaan menyelimuti rakyat Israel yang tiba-tiba terjebak dalam keadaan yang jauh lebih buruk dari yang mereka bayangkan. Kebakaran pertama kali terjadi di pusat bisnis Tel Aviv, salah satu kota yang paling vital bagi Israel. Sebuah rudal hipersonik yang diluncurkan oleh Iran menghantam sebuah gedung pencakar langit yang menjadi simbol ekonomi negara tersebut. Ledakan yang dihasilkan sangat besar, dan api mulai menyebar ke gedung-gedung sekitar. Warga yang tengah berada di kantor, kafe, atau pusat perbelanjaan tidak tahu harus berbuat apa. Mereka berlari keluar dengan panik, menyaksikan bagaimana api melahap segala sesuatu di sekitar mereka. Kebakaran yang semakin meluas membawa dampak yang luar biasa pada sistem infrastruktur kota. Jalan-jalan utama yang menghubungkan berbagai bagian Tel Aviv terbakar. Jaringan listrik padam, sementara sistem pemadam kebakaran yang biasanya cepat merespons kini kesulitan menghadapi besarnya api yang melanda. Begitu banyak bangunan yang terletak berdekatan satu sama lain, membuat api dengan mudah menjalar dan menyebar tanpa bisa dihentikan. Di tempat lain, di kota Haifa, yang juga menjadi sasaran serangan, kebakaran serupa mulai terjadi. Gedung-gedung yang menampung fasilitas penting, termasuk rumah sakit dan pusat distribusi makanan, terjebak dalam api yang tak bisa dikendalikan. Para petugas pemadam kebakaran berjuang mati-matian untuk memadamkan api, namun mereka hanya bisa berlari dari satu titik kebakaran ke titik kebakaran lain. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan mampu menghentikan kehancuran yang semakin meluas ini. Tiap detik yang berlalu, api semakin menguasai dan membuat kota-kota besar di Israel semakin tak bernyawa. Lebih dari 1.000 nyawa hilang dalam waktu yang singkat akibat kebakaran ini. Para korban tak sempat melarikan diri, terjebak dalam gedung-gedung yang terbakar atau tertimbun reruntuhan. Banyak yang terluka parah, sementara yang lain hanya bisa bersembunyi, berharap ada yang datang untuk menyelamatkan mereka. Namun, karena kekacauan yang terjadi di seluruh kota, bantuan datang dengan lambat. Mereka yang selamat terpaksa berjuang sendirian untuk mencari tempat berlindung. Tidak ada yang tahu kapan atau apakah mereka akan diselamatkan. Kehancuran ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional. Bagi rakyat Israel, yang selama ini merasa aman dalam kecanggihan teknologi dan kekuatan militernya, ini adalah kehancuran yang tak terbayangkan. Mereka yang sebelumnya tak pernah menyaksikan perang langsung, kini melihat bagaimana perang bisa menghancurkan segalanya. Rumah yang sebelumnya menjadi tempat berkumpul keluarga, kini hanya tinggal kenangan. Tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi untuk bersantai dan menikmati hidup, kini menjadi puing-puing yang terbakar. Para pemimpin Israel yang sebelumnya merasa percaya diri kini mulai menghadapi kenyataan pahit bahwa negara mereka bukanlah sesuatu yang tidak bisa dihancurkan. Mereka merasa kekuatan militer Israel yang canggih selama ini tak cukup untuk melindungi mereka dari ancaman yang datang dari Iran. Di ruang pertemuan militer, para jenderal Israel terlihat gelisah. Mereka memantau serangan-serangan yang semakin intens, berusaha untuk memperkuat pertahanan udara mereka. Namun, meskipun mereka telah mengerahkan segala daya, mereka tahu bahwa serangan ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi dengan mudah. Serangan udara Israel yang terlanjur menghancurkan Iran kini berbalik menjadi bumerang yang menghancurkan mereka. Tidak hanya fasilitas militer yang menjadi sasaran, tetapi juga rumah-rumah tempat tinggal dan pusat-pusat sosial yang menjadi simbol kehidupan sehari-hari warga Israel. Bahkan sistem pertahanan udara yang mereka banggakan tidak mampu sepenuhnya menghalau serangan rudal hipersonik yang sangat cepat dan sulit dilacak. Di tengah kesulitan ini,
warga sipil Israel merasakan kepanikan yang luar biasa. Tidak hanya di kota-kota besar, namun juga di desa-desa terpencil. Para wanita dan anak-anak bersembunyi di ruang bawah tanah, sementara para pria mencoba bertahan untuk melawan serangan dan membantu sesama. Di banyak tempat, situasi menjadi semakin tak terkendali. Pasukan militer yang seharusnya fokus untuk membela negara kini juga dipanggil untuk membantu warga sipil yang terjebak dalam kekacauan ini. Di seluruh penjuru Israel, orang-orang yang kehilangan rumah dan orang-orang tercinta mulai menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. Mereka tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Negara mereka yang dulu begitu kuat dan aman kini terasa rapuh. Berita-berita mengenai korban yang bertambah dan kehancuran yang semakin parah mulai menyebar, membuat suasana hati semakin suram. Sementara itu, di Iran, meskipun serangan mereka telah menghancurkan banyak bagian dari Israel, ada rasa kemenangan yang menyelimuti negara tersebut. Masyarakat Iran yang selama ini merasa terpojok oleh berbagai sanksi dan tekanan internasional merasa bahwa kini mereka berhasil menunjukkan kekuatan mereka. Namun, di balik rasa kemenangan itu, para pemimpin Iran tahu bahwa ini hanyalah langkah pertama. Meskipun mereka berhasil menghancurkan banyak fasilitas militer Israel, mereka juga menyadari bahwa konfrontasi ini bisa berujung pada eskalasi yang lebih besar. Saat serangan terus berlangsung, dunia mulai merasa cemas. Apakah ini akan menjadi awal dari perang besar yang tidak bisa dibendung? Ketegangan internasional meningkat, namun tak ada langkah pasti yang diambil oleh negara-negara besar untuk menghentikan eskalasi ini. Mereka hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak efektif, sementara di lapangan, darah terus mengalir. Hari ketiga serangan itu menandai titik terendah dalam sejarah Israel. Kebakaran yang semakin meluas mengancam untuk meluluhlantakkan seluruh kota. Rumah sakit penuh dengan korban luka, sementara para keluarga yang kehilangan anggota terpaksa menguburkan orang-orang tercinta mereka di tempat-tempat yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Tanpa ada tempat yang aman lagi, ketegangan semakin memuncak. Israel kini berada di ambang kehancuran, terjebak dalam api peperangan yang mereka sendiri ciptakan. Kebakaran yang melanda kota-kota mereka telah mengubah segalanya. Negara yang dulunya begitu megah kini terpuruk, terjebak dalam lingkaran kekerasan yang tak ada ujungnya. Dalam suasana yang semakin gelap ini, satu pertanyaan terus bergema di benak setiap orang. Sampai kapan mereka akan bertahan? Hari kelima pertempuran dimulai dengan suasana yang semakin mencekam. Setiap hari yang berlalu membawa rasa cemas yang lebih dalam di seluruh penjuru dunia. Media internasional melaporkan pertempuran yang terus berkecamuk antara Israel dan Iran, dengan sorotan utama yang jatuh pada dampak tragis yang ditimbulkan oleh kebakaran yang melanda kota-kota besar di Israel. Dalam beberapa hari, serangan balasan yang dilancarkan oleh Iran telah mengubah peta geopolitik kawasan tersebut. Negara-negara besar yang sebelumnya menghindari keterlibatan langsung kini merasa tidak dapat mengabaikan kejadian ini lebih lama. Para pemimpin dunia yang selama ini terlihat berusaha menjaga jarak kini mulai berbicara lantang. Amerika Serikat, yang secara tradisional mendukung Israel, mengeluarkan pernyataan yang mengecam serangan Iran, tetapi dengan nada yang lebih hati-hati. Mereka menyadari bahwa konflik ini tidak bisa lagi dilihat sebagai pertikaian dua negara, melainkan sebagai masalah yang melibatkan banyak pihak. Di sisi lain, negara-negara Arab yang selama ini merasa terpinggirkan dalam banyak aspek politik internasional mulai melihat kesempatan untuk memberikan dukungan terhadap Iran, mengingat sejarah panjang mereka sebagai bagian dari dunia Islam yang mayoritas. Namun, apa yang lebih mengkhawatirkan adalah keterlibatan kekuatan dunia yang lebih besar. Negara-negara Eropa, yang sudah sejak lama terbelah dalam sikap terhadap Israel dan Iran, kini terpaksa membuka suara. Banyak yang mengutuk penggunaan kekuatan yang berlebihan, tetapi mereka juga mendesak Iran untuk segera menghentikan serangannya dan merundingkan perdamaian. Rakyat Iran yang merasakan kebanggaan besar atas serangan balasan mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur, dan mereka melihat dukungan yang semakin banyak datang dari negara-negara non-Barat yang merasakan solidaritas terhadap perjuangan mereka. Di Israel, situasi semakin tak terkendali. Pemerintah yang pada awalnya percaya diri dengan kekuatan militernya kini merasakan dampak psikologis yang sangat berat. Kebakaran yang terus membakar kota-kota mereka tidak hanya merusak infrastruktur fisik,
tetapi juga meruntuhkan moral bangsa. Para pejabat tinggi di pemerintahan Israel mulai mengakui bahwa ini bukan lagi sekadar serangan, melainkan sebuah perang yang mengancam kelangsungan negara mereka. Rasa cemas kini merasuk ke dalam setiap lapisan masyarakat, bahkan ke dalam pasukan pertahanan yang biasanya tak tergoyahkan. Di tengah kebingungan dan keputusasaan, rakyat Israel mulai mempertanyakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah mereka. Sebagian besar merasa dikhianati, merasa bahwa mereka telah terperangkap dalam pertempuran yang tidak mereka inginkan. Warga sipil yang menjadi korban langsung serangan merasa bahwa mereka hanyalah pion dalam permainan besar yang dimainkan oleh negara-negara besar. Banyak yang berteriak dalam ketakutan, memohon agar pertempuran ini segera berakhir. Namun tidak ada yang bisa menjamin kapan kehancuran ini akan berakhir. Di Teheran, Iran terus merayakan keberhasilan mereka dalam menghancurkan banyak pusat vital Israel. Namun ada rasa kekhawatiran yang tak terucapkan di balik kegembiraan mereka. Meskipun banyak yang merasa bahwa mereka telah memenangkan pertempuran ini, pemimpin Iran tahu bahwa tindakan mereka akan memperburuk hubungan internasional dan bisa memicu perang yang lebih luas. Bagi banyak warga Iran, serangan ini bukan sekadar tentang membalas dendam terhadap Israel, tetapi juga tentang memperlihatkan kepada dunia bahwa Iran adalah kekuatan besar yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun, seperti halnya di Israel, ada juga perasaan cemas yang berkembang di dalam negeri, tentang bagaimana dampak dari perang ini akan berpengaruh pada masa depan negara mereka. Dengan semakin memanasnya situasi, negara-negara besar mulai memperhitungkan langkah-langkah mereka selanjutnya. PBB mengadakan pertemuan darurat untuk mencari solusi damai, namun tidak ada konsensus yang tercapai. Negara-negara Barat berpendapat bahwa langkah-langkah keras terhadap Iran adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan agresi tersebut, sementara negara-negara Asia dan Arab lebih cenderung mengutuk serangan Israel dan menyerukan tindakan yang lebih adil. Dunia terbelah, dan diplomasi tampak semakin jauh dari jangkauan. Di belakang meja-meja perundingan internasional, para diplomat mulai bekerja dengan kecepatan tinggi, berusaha mencari jalan keluar dari konflik ini. Namun, ada satu kenyataan yang semakin tak terbantahkan. Israel dan Iran kini berada di ambang kehancuran yang lebih besar, dan tidak ada satupun pihak yang bisa dengan mudah keluar dari perang ini tanpa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Rusia, yang sejak awal mempertahankan hubungan baik dengan Iran, mulai menunjukkan keberpihakan yang lebih jelas. Mereka mendesak agar negara-negara besar menghormati hak Iran untuk mempertahankan diri. Sementara itu, Tiongkok, yang selalu menjaga posisi netral dalam konflik Timur Tengah, mulai menunjukkan ketertarikannya untuk berperan sebagai mediator, meskipun banyak pihak meragukan keinginan mereka untuk bertindak sebagai penengah yang objektif. Namun, apa yang lebih menegangkan lagi adalah apa yang terjadi di lapangan. Israel kini berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa serangan mereka terhadap Iran telah memicu reaksi yang jauh lebih dahsyat. Rakyat Israel, yang sebelumnya hidup dalam ketenangan, kini merasa terjepit dalam ketidakpastian. Bahkan bagi mereka yang berada di tempat perlindungan, ada rasa khawatir bahwa serangan ini tidak akan berhenti begitu saja. Banyak yang bertanya-tanya, apakah mereka akan terus hidup dalam bayang-bayang ancaman rudal yang datang tanpa henti, atau apakah mereka akan menyaksikan negara mereka runtuh dalam kehancuran total? Di Iran, meskipun mereka merasa kemenangan sementara, banyak yang juga mulai merasa lelah. Para pejabat Iran tahu bahwa setiap serangan yang mereka lancarkan akan membuahkan reaksi yang lebih keras dari pihak Israel dan sekutunya. Meskipun mereka merasakan euforia kemenangan dalam pertempuran ini, mereka juga memahami bahwa mereka telah memasuki perairan yang sangat berbahaya. Dalam kebanggaan mereka masih harus menghadapi kenyataan bahwa ini adalah awal dari sebuah perang panjang yang bisa menghancurkan lebih dari sekadar infrastruktur. Ini adalah perang yang bisa merenggut nyawa tak terhitung jumlahnya. Dalam situasi seperti ini, tidak ada yang bisa memprediksi bagaimana perang ini akan berakhir. Semua pihak terjebak dalam pertempuran yang semakin sengit, sementara dunia hanya bisa menyaksikan. Ketika segalanya terasa semakin gelap dan harapan tampak semakin tipis, satu pertanyaan besar tetap menggantung di udara. Apakah perdamaian masih mungkin tercapai? Atau apakah kita sudah berada di titik tanpa kembali, di mana kehancuran adalah satu-satunya akhir dari sebuah sejarah yang penuh kebencian dan kekerasan? Hari ke-7 pertempuran ini menyaksikan dunia berada di titik terendahnya. Keadaan di Israel semakin memburuk,
Dan meskipun sebagian besar dunia masih terbelah dalam menilai konflik ini, tidak ada yang bisa menyangkal bahwa kehancuran yang terjadi begitu besar. Serangan-serangan rudal yang tak terhitung jumlahnya telah mengubah peta kawasan, menambah deretan korban tewas, dan memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah terjadi. Bahkan mereka yang berada di luar zona pertempuran langsung mulai merasakan dampak dari ketegangan yang semakin mencekam ini. Di Tel Aviv, yang dulu merupakan simbol kemakmuran Israel, kini tinggal kenangan. Kota yang penuh kehidupan dan dinamika sosial itu kini layu oleh kebakaran yang tak kunjung padam. Gedung-gedung pencakar langit yang menjadi lambang kekuatan ekonomi Israel, kini runtuh menjadi puing-puing. Tak hanya bangunan, kehidupan masyarakat yang dahulu riang kini hanya menyisakan kesedihan dan kepedihan. Mereka yang selamat dari kebakaran harus bertahan hidup di tengah reruntuhan, tanpa makanan, tanpa air, dan tanpa harapan akan bantuan yang datang tepat waktu. Sistem pertahanan udara Israel, yang sebelumnya dijadikan kebanggaan, kini tampak rapuh. Meski Iron Dome, sistem pertahanan rudal canggih Israel, berhasil menangkis sebagian besar serangan, namun banyak serangan yang tetap berhasil menembus pertahanan dan menyebabkan kehancuran lebih besar. Apa yang dulu terasa aman dan terkendali kini berubah menjadi ruang ketakutan yang mencekam. Di setiap sudut kota, sirene peringatan terus berbunyi, menambah ketegangan yang semakin tidak terkendali. Warga sipil yang tak bersenjata bersembunyi di tempat-tempat perlindungan yang tak layak, berharap hanya untuk bisa bertahan hidup. Bagi pasukan pertahanan Israel, hari ke-7 ini adalah titik balik yang penuh dengan kelelahan fisik dan mental. Sejak serangan pertama dimulai, mereka tidak mengenal kata istirahat. Pasukan yang awalnya penuh semangat kini mulai merasakan dampak psikologis dari peperangan yang terus berlanjut. Mereka yang berjuang untuk melindungi negara mereka mulai meragukan apa yang mereka hadapi, dan apakah perjuangan ini masih sepadan. Kecemasan mulai merayapi barisan pertahanan, sementara para pemimpin militer berusaha sekuat tenaga untuk memberikan motivasi dan keyakinan kepada pasukan. Namun, di tengah pertempuran yang tidak berkesudahan, siapa yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi selanjutnya? Di tengah-tengah penderitaan ini, banyak dari rakyat Israel yang mulai mempertanyakan tujuan dan arah perang ini. Mereka yang kehilangan rumah, keluarga, dan segala sesuatu yang mereka miliki mulai bertanya-tanya apakah mereka akan selamat. Apakah negara mereka yang dulunya kuat ini bisa pulih dari kehancuran yang begitu besar? Rasa takut mulai merasuki setiap lapisan masyarakat. Banyak orang mulai melarikan diri dari kota-kota besar, mencari tempat yang lebih aman di daerah pedesaan, namun bahkan itu tidak menjamin keselamatan mereka. Di sisi lain, Iran, yang merasakan euforia atas serangan-serangan yang berhasil menghancurkan Israel, juga mulai merasakan tekanan yang sama besar. Meskipun serangan mereka berhasil menghancurkan banyak fasilitas vital di Israel, mereka juga harus menghadapi kenyataan bahwa setiap serangan yang mereka luncurkan memperburuk hubungan internasional mereka dengan negara-negara besar. Sanksi ekonomi yang sebelumnya diterima Iran kini semakin keras, dan meskipun mereka merasa bangga atas kemenangan awal mereka, banyak yang mulai menyadari bahwa ini bisa berujung pada kerugian jangka panjang bagi mereka. Para pemimpin Iran, meskipun tetap menunjukkan sikap keras terhadap Israel, juga mulai memikirkan dampak dari kebijakan mereka. Masyarakat Iran yang selama ini mendukung kebijakan agresif negara mereka kini bertanya-tanya, apakah tujuan yang mereka perjuangkan benar-benar sepadan dengan penderitaan yang dialami oleh rakyat mereka sendiri. Bahkan di kalangan pejabat tinggi Iran, mulai ada perasaan cemas mengenai bagaimana melangkah selanjutnya. Apakah mereka harus terus melancarkan serangan atau mulai mencari jalan damai untuk menghindari kehancuran lebih lanjut? Situasi ini membawa dampak besar tidak hanya bagi kedua negara yang terlibat, tetapi juga bagi seluruh kawasan Timur Tengah. Negara-negara Arab, yang selama ini memiliki hubungan yang rumit dengan Israel, kini mulai mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang semakin keras. Beberapa negara Arab merasa bahwa mereka tidak bisa tetap diam menyaksikan serangan terhadap sesama negara Arab dan negara-negara yang memiliki kesamaan budaya dan agama. Sementara itu, negara-negara Barat mulai meningkatkan tekanan terhadap Iran, mengutuk serangan mereka dan menyerukan agar Iran segera menghentikan agresi ini. Namun, meskipun dunia luar memberi tekanan, tak ada pihak yang mau mundur. Kedua belah pihak tetap terperangkap dalam konflik yang semakin tak terkendali.
Sementara itu, rakyat di kedua negara menjadi korban utama. Mereka yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran harus menderita akibat keputusan-keputusan politik yang jauh dari kehidupan sehari-hari mereka. Hari ketujuh ini menjadi hari yang paling gelap dalam sejarah kedua negara tersebut. Di Israel, meskipun kebanggaan mereka atas kemampuan militer dan sistem pertahanan mereka kini berada di ujung kehancuran. Sementara itu, di Iran, meskipun merasa bangga atas kemenangan sementara, mereka tahu bahwa jalan yang mereka tempuh membawa mereka lebih dekat ke ambang kehancuran yang lebih besar. Kehidupan di kedua negara ini kini dilingkupi oleh ketakutan, kecemasan, dan penderitaan yang tak terbayangkan. Masyarakat internasional, yang selama ini hanya menyaksikan, kini merasa bahwa mereka tidak bisa hanya berdiam diri. Berbagai negara mulai mengadakan pertemuan-pertemuan darurat, berusaha mencari solusi yang bisa mengakhiri konflik ini. Namun, di lapangan, situasi semakin buruk. Setiap langkah diplomasi yang diambil tampak sia-sia, sementara di medan perang, nyawa manusia terus melayang tanpa belas kasihan. Kehidupan sehari-hari yang dulu penuh dengan tawa dan kebahagiaan kini berubah menjadi kisah pilu tentang mereka yang kehilangan segalanya. Di Israel, ribuan orang kehilangan rumah mereka, dan ribuan lainnya kehilangan nyawa mereka. Di Iran, meskipun ada rasa kemenangan yang mencuat, ada juga rasa cemas yang tak terucapkan tentang apa yang akan terjadi setelah ini. Kedua negara kini terjebak dalam lingkaran kekerasan yang tak ada ujungnya. Hari ketujuh menandai titik di mana semua pihak yang terlibat dalam perang ini mulai menyadari bahwa tidak ada pemenang dalam konflik ini. Meskipun satu pihak mungkin akan mengklaim kemenangan, kenyataan yang lebih suram adalah bahwa semua yang terlibat akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Ketika bendera kemenangan dikibarkan, darah yang tertumpah tak bisa dihapus begitu saja. Dan dalam keheningan yang mencekam, satu pertanyaan besar mengemuka. Apakah perdamaian masih mungkin tercapai, atau apakah dunia ini benar-benar telah jatuh ke dalam kebinasaan yang tak terhindarkan? Hari ke-12, serangan sudah mereda sedikit, namun kehancuran yang ditinggalkan perang ini tidak pernah surut. Seluruh dunia telah menyaksikan dua negara ini terperangkap dalam lingkaran kekerasan yang tak pernah terbayangkan. Israel dan Iran, dua negara yang sejak lama terperangkap dalam ketegangan politik dan militer, kini berada di ujung jurang kehancuran. Meski dunia internasional semakin terlibat dalam perdebatan mengenai siapa yang benar dan siapa yang salah, kenyataannya adalah bahwa perang ini telah menyebabkan lebih banyak kerugian daripada yang bisa dipahami siapapun. Di Tel Aviv, yang dulu penuh dengan kegembiraan, kini hanya ada kehancuran. Kota-kota besar yang sebelumnya menjadi simbol kekuatan Israel kini hancur, dengan bangunan yang roboh dan kebakaran yang menghanguskan ribuan rumah. Ribuan warga Israel kini harus mengungsi, hidup dalam ketidakpastian, dan sebagian besar terpaksa hidup tanpa sumber daya dasar, tanpa makanan, tanpa air, dan tanpa harapan akan hari depan yang lebih cerah. Mereka yang selamat dari kebakaran dan serangan udara, kini bertahan hidup di tempat perlindungan darurat yang tidak memadai. Ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal mereka, dan tidak ada yang tahu berapa banyak yang kehilangan orang-orang tercinta mereka. Kehidupan yang dulunya penuh warna kini berwarna abu-abu, dipenuhi dengan rasa takut, rasa kehilangan, dan keputusasaan. Sementara pasukan Israel berjuang untuk mempertahankan wilayah mereka, semakin banyak korban sipil yang jatuh. Serangan-serangan rudal yang datang bertubi-tubi menyebabkan masyarakat biasa yang tidak terlibat langsung dalam perang menjadi korban tak berdosa. Pemandangan ini bukan hanya mengguncang hati warga Israel, tetapi juga mengundang protes dari negara-negara besar di dunia yang mulai merasakan dampak dari ketegangan yang berlarut-larut ini. Di Iran, meskipun ada rasa kemenangan sementara, perasaan cemas yang tak terucapkan mulai berkembang. Banyak yang merasa bahwa meskipun serangan mereka telah menghancurkan banyak infrastruktur militer Israel, ini bukanlah akhir dari semuanya. Pemerintah Iran merasa bahwa mereka telah menunjukkan kepada dunia kekuatan mereka, tetapi mereka juga harus menghadapi kenyataan pahit bahwa dampak dari perang ini jauh lebih luas dari yang mereka bayangkan. Pembalasan yang mereka lakukan telah menyulut perdebatan internasional yang semakin keras, dan semakin banyak negara yang mulai melontarkan kecaman terhadap kebijakan agresif Iran. Namun, di dalam negeri, kebanggaan atas kemenangan ini bertahan, setidaknya pada permukaan.
Banyak yang merasa bahwa Iran telah berhasil membuktikan kepada dunia bahwa mereka tidak bisa dipermainkan. Mereka merasa bahwa setiap serangan yang dilancarkan adalah pembalasan yang adil atas serangan Israel. Meskipun ada korban di sisi mereka, masyarakat Iran merasakan semangat persatuan yang lebih kuat. Mereka merasa bahwa negara mereka telah berdiri tegak dalam menghadapi tekanan luar dan dalam, menunjukkan bahwa mereka adalah kekuatan yang perlu diperhitungkan. Namun, perasaan ini tidak bisa bertahan selamanya, karena di balik euforia kemenangan, ada kekhawatiran besar mengenai masa depan negara mereka. Sementara itu, di ruang pertemuan internasional, dunia melihat dengan cemas bagaimana situasi semakin memburuk. Pembicaraan mengenai gencatan senjata dan upaya diplomasi kembali mengemuka, tetapi kenyataannya adalah bahwa kedua negara ini sudah begitu terperangkap dalam spiral kekerasan yang semakin sulit dihentikan. Negara-negara besar, yang sebelumnya mendukung Israel atau Iran, kini berada di ambang keputusasaan. Sementara Amerika Serikat dan negara-negara Barat berusaha menekan Iran untuk menghentikan serangan mereka, negara-negara Timur Tengah lainnya mulai memihak kepada Iran, melihatnya sebagai simbol perlawanan terhadap kekuatan Barat. PBB yang sebelumnya telah mengadakan pertemuan darurat kembali mencoba untuk menemukan solusi damai, tetapi di lapangan, tidak ada yang mendengarkan. Israel dan Iran sama-sama mengklaim kemenangan atas pihak lawan, tetapi kenyataannya adalah bahwa tak ada pemenang dalam pertempuran ini. Keduanya telah kehilangan begitu banyak nyawa, infrastruktur, dan harapan untuk masa depan yang damai. Hari ke-12 menjadi titik puncak dari perjalanan panjang ini, dan meskipun gencatan senjata mulai dibicarakan, tak ada yang yakin apakah itu akan tercapai. Semua pihak tahu bahwa setiap langkah menuju perdamaian akan mengharuskan mereka untuk mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Keduanya merasa bahwa mereka telah berada dalam posisi yang lebih kuat, tetapi dalam realitasnya, mereka berdua telah terkepung oleh kehancuran yang mereka timbulkan sendiri. Tidak ada lagi yang tersisa dari kebanggaan mereka selain tumpukan puing-puing. Di Israel, semakin banyak pemimpin politik dan militer yang mulai meragukan apakah mereka bisa kembali ke keadaan seperti sebelumnya. Meskipun mereka tahu bahwa negara mereka masih memiliki kekuatan militer yang besar, mereka juga tahu bahwa ini bukanlah jalan yang bisa terus berlanjut tanpa dampak yang lebih besar. Rakyat mereka mulai merasakan dampak nyata dari perang ini. Wajah mereka tampak lelah dan penuh kecemasan. Sebagian dari mereka tidak tahu apakah mereka akan bertahan hidup dalam peperangan yang tiada ujungnya. Serangan demi serangan yang datang membuat mereka merasa bahwa tidak ada tempat yang aman lagi di tanah air mereka. Di Iran, meskipun banyak yang bangga dengan pencapaian mereka, ada juga yang mulai merasa lelah. Pemerintah yang dulunya dianggap oleh rakyat mereka sebagai simbol perlawanan terhadap kekuatan Barat kini menghadapi tekanan yang semakin besar, baik dari dalam negeri maupun dari luar. Masyarakat yang dulu penuh semangat kini mulai merasakan dampak langsung dari konflik ini. Sanksi internasional semakin memperburuk kondisi ekonomi mereka, dan banyak keluarga yang hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian. Kedua negara ini, yang dulu begitu percaya diri dengan kekuatan masing-masing, kini terperangkap dalam perang yang tidak ada habisnya. Kematian dan kehancuran tidak mengenal batas. Hari demi hari, semakin banyak nyawa yang melayang. Tidak ada lagi pemenang, hanya korban yang terus berjatuhan. Sementara dunia mengamati dengan cemas, satu pertanyaan besar tetap bergema di seluruh dunia. Sampai kapan ini akan berlanjut? Di tengah-tengah kehancuran ini, ada harapan yang masih memancar, meskipun sangat tipis. Beberapa pemimpin dunia mulai menyuarakan harapan untuk gencatan senjata, untuk memberikan ruang bagi perdamaian. Namun, apakah kedua negara yang sudah begitu lama terperangkap dalam kebencian dan kekerasan ini bisa menemukan jalan keluar? Ataukah ini adalah akhir dari segalanya? Sebuah akhir yang pahit dan menghancurkan bagi seluruh dunia? Perjalanan menuju perdamaian ini kini berada di tangan mereka yang punya kekuasaan. Keputusan-keputusan besar harus diambil, dan dunia menunggu dengan napas tertahan. Saat perang ini semakin mencekam, tak ada yang tahu apakah akan ada jalan keluar yang membawa kedamaian ataukah hanya kehancuran lebih lanjut yang menanti. Dunia kini menghadapi kenyataan bahwa tak ada lagi ruang untuk kebanggaan. Hanya ada pilihan antara kehancuran total atau upaya terakhir menuju perdamaian yang sangat dibutuhkan.
Setelah 12 hari yang penuh penderitaan dan kehancuran, dunia kini berdiri di ambang titik tak terbalik. Israel dan Iran, dua negara yang sejak lama terperangkap dalam ketegangan, telah merasakan dampak mengerikan dari kekerasan yang mereka ciptakan. Tidak ada lagi yang tersisa selain puing-puing, baik fisik maupun emosional, yang menggambarkan kejatuhan mereka. Meskipun dunia terus mendesak untuk segera menghentikan pertempuran ini, keduanya tetap terjebak dalam kebanggaan dan kebencian yang tak kunjung reda. Perang ini telah menunjukkan dengan jelas bahwa tidak ada yang benar-benar menang dalam pertempuran semacam ini. Tidak ada kemenangan militer yang bisa menggantikan nyawa yang hilang. Tidak ada kepuasan yang datang dari kehancuran yang menimpa masyarakat sipil. Masing-masing pihak, yang mungkin pernah melihat perang ini sebagai pembelaan atas hak dan martabat, kini harus menghadapi kenyataan bahwa jalan kekerasan hanya membawa kehancuran lebih lanjut. Bagi mereka, bagi keluarga mereka, dan bagi dunia yang mereka tinggalkan. Bagi dunia internasional, ini adalah peringatan yang pahit dan penuh pelajaran. Ketegangan yang berlarut-larut, ketidakmampuan untuk berkompromi, dan kebanggaan yang tak terkendali akhirnya menghasilkan kerugian yang tak terukur. Tidak ada negara yang terselamatkan dari dampak konflik ini, baik secara langsung maupun melalui ketegangan global yang ditimbulkan. Dunia menyaksikan apa yang seharusnya menjadi tragedi besar bagi dua negara ini, tetapi di balik kehancuran ini ada harapan bahwa pelajaran ini tidak akan sia-sia. Mungkin, melalui rasa sakit ini, dunia dapat menemukan jalan menuju perdamaian yang lebih berkelanjutan dan mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan. Sementara itu, rakyat Israel dan Iran yang terperangkap dalam bencana ini harus mencari cara untuk memulai lagi, untuk membangun kembali apa yang telah hancur, untuk merajut kembali kepercayaan dan persaudaraan yang hancur. Mereka akan berhadapan dengan pertanyaan besar. Apakah perdamaian yang tulus bisa tercapai setelah semua yang telah terjadi? Atau apakah kebencian dan dendam akan terus membara, menghalangi harapan akan masa depan yang lebih baik? Dan di atas semua itu, satu hal tetap jelas. Perang bukanlah solusi. Kekuatan, kedamaian, dan keadilan tidak bisa dicapai dengan senjata dan kekerasan. Untuk mencapai kedamaian sejati, dunia harus belajar untuk mengutamakan dialog, saling pengertian, dan menghormati hak asasi manusia. Hanya melalui cara-cara inilah kita dapat berharap untuk menatap masa depan yang lebih cerah, bukan dengan kebanggaan yang hancur oleh darah yang tertumpah, tetapi dengan kesediaan untuk merangkul perdamaian di tengah-tengah kegelapan yang telah lama melanda. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Semoga kita semua bisa belajar banyak tentang nilai kedamaian, persatuan, dan bagaimana pentingnya menjaga hidup yang penuh rasa hormat terhadap sesama. Jangan lupa untuk terus berdoa agar dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih damai dan penuh kasih sayang. Jika kalian merasa terinspirasi atau punya pendapat, tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like serta subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita yang bermanfaat. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.